Halo Sobat Ngopi yang Budiman. Sesuai request di video kali ini, kita akan ngomongin film yang rilis pada tahun 2016 lalu. Film animasi ini menceritakan tentang perjuangan seekor anjing demi meraih cita-citanya menjadi seorang rockstar. Bagaimanakah keseruan ceritanya? Tanpa banyak basa-basi lagi, ngomongin film dimulai. Pintu teater 1 telah dibuka. Bagi Anda yang telah memiliki karcis, silakan memasuki ruangan teater. Di awal film, kita akan melihat sebuah desa bernama Snow Mountain yang ditinggali oleh para domba. Di desa itu hidup seekor anjing masif Tibet bernama Kampa yang bertugas menjaga keamanan domba dari para serigala. Kampa mempunyai anak bernama Bodhi yang sangat diharapkan untuk jadi penerusnya sebagai anjing penjaga. Namun, Bodhi sangatlah menyukai musik hingga Kampa terpaksa melarang musik di desanya karena bisa mengalihkan perhatian Bodhi. Bodhi selalu dilatih secara keras oleh ayahnya, namun walau kini ia telah beranjak remaja, ia belum juga berhasil menguasai jurus telapak mematikan yang diajarkan oleh ayahnya itu. Suatu hari, Bodhi melihat sebuah pesawat secara tak sengaja menjatuhkan kotak berisikan barang-barang yang diantaranya adalah radio. Ia sangat terpesona ketika mendengar sebuah lagu rock dari penyanyi bernama Angus Cattergood yang diputar di radio. Bodhi pun secara diam-diam mengambil gitar yang disembunyikan oleh ayahnya di dalam gudang. Bodhi sangat terinspirasi dengan kata-kata Angus dalam wawancara radio yang berkata jangan pernah berhenti walau ayahmu melarangnya. Karena itu, ia memberanikan diri berkata pada ayahnya bahwa ia ingin menjadi seorang musisi walau tentu ayahnya tak setuju dengan hal itu. Ayah Bodhi mempunyai suatu rencana agar Bodhi mau melupakan musik dan menjadi anjing penjaga. Ayahnya menyamar sebagai serigala dengan dibantu oleh 3 ekor domba. Tapi semua menjadi kacau karena Bodhi yang ketakutan berlari ke desa membuat semua penduduk takut karena mengira serigala menyerang kota mereka. Dan akhirnya penyamaran ayah Bodhi pun harus terbongkar. Keesokan harinya tetua desa yang bernama Fleet menyadarkan Kampa dengan kata-katanya hingga akhirnya Kampa mengizinkan Bodhi mengejar cita-citanya di kota. Ketika sedang menunggu bus, Bodhi tengah diintai oleh serigala yang lalu melaporkan pada ketua mereka yang bernama Linux yang kemudian memerintahkan kedua anak buahnya mengikuti dan menangkap Bodhi. Sesampainya di kota, Bodhi menanyakan di mana ia bisa menemukan taman rock and roll, tapi ia diabaikan oleh setiap orang yang ditanyainya. Hingga saat ia bisa menemukan taman itu, ia melihat sebuah band dan berkata ingin bergabung dengan mereka. Namun pemain gitar dari band itu yang bernama Trey lalu mengajaknya berduel untuk melihat kemampuan Bodhi. Mereka pun saling unjuk kebolehan walau akhirnya Bodhi harus kalah dari Trey. Setelah selesai, 2 anggota band tadi yang bernama Arma dan Germur menghampiri Bodhi dan berkenalan dengannya. Trey yang mendengar obrolan mereka tentang Angus Cattergood lalu mengerjai Bodhi dan berkata untuk menemui Angus dan belajar gitar padanya. Tentu Bodhi yang polos menuruti kata-kata Trey dan menuju ke rumah Angus. Di sisi lain, Angus sedang kesulitan menciptakan lagu barunya hingga seseorang memarahi Angus lewat telepon dan memberi waktu 3 hari untuk menyelesaikan lagu tersebut. Bodhi pun nekat memanjat rumah Angus hingga ia dikejar oleh robot tikus penjaga di depan rumahnya. Setelah berhasil lolos, ia malah tertangkap oleh tangan besi yang menggantungnya di depan pintu rumah Angus. Ia pun berbicara dengan Angus melalui alat komunikasi di depan pintu rumahnya. Bodhi lalu meminta Angus untuk menjadi guru musiknya seperti yang Trey katakan. Tentu Angus marah dan melempar Bodhi dengan jebakan yang ada di keset rumahnya. Keesokan harinya, Bodhi membuat keributan dengan bernyanyi di depan rumah Angus. Angus yang merasa terganggu lalu menemuinya dan tak lama gerbang tertutup secara otomatis mengunci Angus di luar bersama Bodhi. Kemudian datang segerombolan turis yang melihat Angus dan kemudian mengejarnya karena mereka merupakan fans dari Angus.
Body pun ikut berlari bersama Angus hingga akhirnya mereka bersembunyi dalam tempat sampah dan lolos dari kejaran itu. Angus lalu meminjam uang pada Body untuk naik taksi menuju rumahnya, namun Body yang tak punya uang malah mengajak Angus mengamen di taman. Saat Body mengamen, dua anak buah Linux yang bernama Riff dan Scus melihat dan mencoba menangkapnya. Sedangkan Angus kemudian menggantikan Body karena kesal Body belum juga mendapatkan uang. Tak lama Body bertemu dengan Dharma dan Germur. Body lalu berkata bahwa dia sedang bersama Angus yang tentu saja tak dipercayai Dharma jika ia bersama sang legenda rock. Saat Body hendak mempertemukan mereka, ternyata Angus telah dibawa oleh dua serigala yang mengira jika yang mereka tangkap adalah Body. Angus pun lalu dibawa ke markas serigala dan bertemu dengan Linux yang marah karena Riff dan Scus menangkap orang yang salah. Kemudian mereka mengembalikan Angus ke depan rumahnya. Angus dipusingkan oleh lagu barunya yang harus ia serahkan pada esok sore. Tak lama ia mendengar Body bernyanyi di depan rumahnya dan tertarik dengan nyanyiannya itu. Angus pun lalu mengizinkan Body untuk masuk ke dalam rumahnya. Setelahnya, Angus mengajak Body ke ruangan gitar yang ia sebut dengan perpustakaan. Ia pun menyuruh Body memilih salah satu dari gitar di sana. Tapi saat Body memilih gitar yang dia inginkan, Angus terus melarangnya dan malah memberinya sebuah gitar jelek. Angus membohongi Body akan mengajarkannya musik dan maksud sebenarnya adalah Angus meminta Body menciptakan lagu yang ia rekam untuknya sendiri. Dalam proses rekaman, tiba-tiba Body bisa mengeluarkan cahaya dari gitarnya dan menerbangkan robot pelayan milik Angus. Menurut Angus, itu dikarenakan Body sedang on fire dengan permainan gitarnya. Saat lagu itu selesai dibuat, Angus menyuruh Body pergi dan berkata bahwa pelajaran telah usai. Body lalu pergi ke taman menemui teman-temannya. Saat Body berkata ia telah menulis lagu bersama Angus, saat itu mereka sedang mendengarkan siaran Angus tentang lagu barunya. Dalam siaran itu, Angus berbohong dengan berkata bahwa lagu baru itu adalah ciptaannya yang terinspirasi dari pegunungan salju saat ia kecil. Ia pun sama sekali tak menyebutkan nama Body di sana, membuat Body jadi bahan tertawaan Trey dan teman-temannya. Malam harinya Body dikepung dan berhasil ditangkap oleh pasukan serigala. Linux menginterogasi Body tentang pasukan ayahnya yang sebenarnya hanyalah boneka yang digerakkan oleh para domba. Setelah mengetahui kebenarannya, Linux dan para serigala pun bersiap menyerang Snow Mountain, sedangkan Body dipaksa bertarung dengan petarung bernama Gris di klub miliknya. Di taman, Dharma dan Germur mencari Body untuk memberinya makanan. Tak lama mereka melihat jejak ban mobil dan peluru bius berada di sana. Lalu Angus yang merasa bersalah dan membawa kado sebuah gitar untuk Body datang ke sana dan mengetahui Body diculik serigala saat melihat lambang di peluru bius itu. Tanpa memperdulikan lagu baru yang akan dirilisnya, Angus mengajak Dharma dan Germur untuk mencari Body. Sementara di arena, Body dipaksa bertarung dengan Gris yang ternyata adalah seekor beruang. Beruntung, Body bisa kabur dari sana dan melihat gerombolan serigala yang menuju Snow Mountain. Saat Body mengejar mereka, datang Angus bersama Dharma dan Germur menggunakan bus milik Angus. Akhirnya, mereka berempat mengejar para serigala itu. Di Snow Mountain, para serigala telah berhasil menangkap ayah Body dan semua penduduk yang ada di sana. Tak lama, Body datang dan terjadi kejar-kejaran dengan gerombolan serigala. Akhirnya Body bisa mengalahkan para serigala menggunakan gitarnya dengan membuat semua orang terbang saat gitar dimainkan. Hingga di akhir film, Body bermain musik di sebuah panggung besar bersama Angus, Dharma, Germur, dan film pun mamat. Sekian ngomongin film kali ini, tetap dukung kami dengan cara subscribe, like, dan tekan tombol loncengnya agar kalian mendapat notifikasi bila kami upload video baru. Dan jika kalian ingin request film apa yang akan kita bahas selanjutnya, harap tinggalkan komentar di bawah. Bye-bye.